Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini saya Alvina Zulfaira Salimah selaku moderator, dan di sebelah saya saudari Nisha Nurfadila sebagai pemateri pada diskusi hari ini. Tema diskusi kita pada hari ini adalah aktif dalam bermasyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kepada saudari Nisha Nurfadila. Saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Baik, di sini seperti yang kita tahu tema kita pada pagi ini adalah aktif dalam bermasyarakat. Jadi kita semua tahu bahwasanya kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial, di mana kita itu hidup dalam masyarakat, lingkungan masyarakat, dalam bermasyarakat ya. Karena itulah kita tidak mungkin hidup sendiri, karena kita itu sebagai makhluk sosial tetap akan membutuhkan bantuan orang lain ya, walaupun kita tetap diajarkan untuk bisa mengandalkan diri sendiri, tetapi seperti tadi karena kodrat kita sebagai makhluk sosial ya, jadi tidak bisa tanpa orang lain gitu ya. Baik, berikutnya yaitu dalam hidup bermasyarakat kita itu harus mampu menjaga kerukunan dan toleransi terhadap perbedaan yang ada untuk menjaga hubungan baik. Salah satu peran yang dapat kita lakukan adalah dengan cara aktif dalam bermasyarakat. Aktif dalam bermasyarakat ini berarti kita berperilaku responsif, berusaha dan semangat dalam setiap aktivitas yang dapat mendorong kemajuan bersama, mencapai kesuksesan dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Menjadi aktif dan produktif dalam masyarakat memang tidak mudah ya, karena kita bisa mendapatkan banyak pengalaman baru dan berharga itu jika kita itu mau memiliki kemampuan dalam diri kita untuk berani memulai dan membiasakan diri untuk berperilaku demikian. Kita juga pentingnya aktif dalam bermasyarakat ini bagi diri sendiri dan orang lain adalah kita ini bisa mendapatkan banyak pengalaman baru yang berharga sebagai pelajaran hidup. Kita juga bisa memperluas jaringan relasi yang dapat memudahkan kita dalam berbagai hal serta membantu kita berkembang secara profesional maupun personal. Selain itu, kita bisa menambah wawasan sosial dan memperkaya nilai hidup dengan wawasan sosial yang dengan demikian mengenal orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dan karakter yang berbeda-beda. Kita bisa memulai sikap aktif dalam bermasyarakat ini mulai dari sekarang dengan membiasakan diri untuk berperilaku aktif, berani, percaya diri, toleransi, kebersamaan, profesional dan bertanggung jawab. Dengan kebiasaan ini kita akan mampu menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Langkah awal yang bisa kita mulai untuk memulai aktif dalam bermasyarakat ini, kita bisa memulai dari lingkungan tempat tinggal kita dahulu ya, seperti bertetangga di lingkungan desa ataupun di lingkungan komplek dekat rumah kita, seperti itu, dengan menjaga kerukunan dalam bertetangga, terus mau berkontribusi, mau bersosialisasi dengan tetangga di sekitar, di lingkungan sekitar kita, itu juga termasuk dalam aktif dalam bermasyarakat ya. Dan kegiatan aktif dalam bermasyarakat ini itu seperti yang kita tahu, kegiatan ini melibatkan diri kita sendiri dan kontribusi dari masyarakat untuk mewujudkan kemampuan bersama, kesuksesan, keberhasilan lingkungan serta potensi diri kita. Bagaimana cara melakukannya? Kita bisa ikut serta dalam berbagai kegiatan lingkungan atau organisasi di masyarakat. Contohnya, kita sebagai anak muda ini apabila seperti saya itu di desa saya itu ada organisasi Irmas atau remaja masjid dan kegiatan organisasi Karang Taruna. Jadi kita itu kan mumpung kita ini masih muda ya, badan kita masih bisa melakukan banyak hal, masih kuat lah ya dalam untuk berkegiatan ya. Jadi kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dan organisasi-organisasi tersebut, karena organisasi-organisasi tersebut itu kan melibatkan diri kita dan masyarakat ya. Kita itu dalam organisasi itu pasti akan bisa melatih diri kita untuk bagaimana caranya kita itu terjun langsung dalam
kegiatan sosial dalam bermasyarakat, dan melalui kegiatan ini kita dapat berkembang secara pribadi sekaligus menciptakan hubungan masyarakat yang rukun, kompak, sejahtera, damai, serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan. Baik, mungkin itu saja materinya. Baik, terima kasih kepada Saudari Nisha. Untuk audiens, ada yang ingin ditanyakan? Kita diskusikan bersama-sama pada hari ini. Tadi kan materinya tentang aktif dalam bermasyarakat. Tentunya kalau kita bicara soal aktif bermasyarakat itu berbicara tentang sosial, yang artinya individu lain tidak lepas dengan individu lain, kelompok lain tidak lepas dengan kelompok lain kan. Berbicara soal sosial, ini kan kita di era Gen Z itu. Kita menemukan yang namanya istilah independen, berdiri di atas kaki sendiri. Ini apakah termasuk dari pelanggaran sosial ya? Atau tidak? Kayak gitu tuh pertanyaan. Untuk istilah independent woman ya, kalau bahasa Gen-nya itu sebenarnya itu menurut saya bukan termasuk dalam pelanggaran ya, karena justru dengan sifat independen kita itu kita kan akan berani nih untuk berdiri sendiri dengan kaki kita ya, dimana independen itu kita bisa mengelola diri kita sendiri. Nah, dengan cara apa kita mengelola diri kita itu untuk bisa berorganisasi, itu juga termasuk ya, karena kalau biasanya kan ada kita itu mau berorganisasi tapi karena ajakan atau mungkin karena aku mau ikut-ikutan aja. Tapi kalau kita punya sifat independen kan berarti atas kemauan diri kita sendiri kan. Jadi itu menurut saya bukan termasuk pelanggaran, justru itu bisa menjadi sebagai faktor pendorong untuk kita bisa melakukan hal tersebut. Terus apa ya? Independent woman ini kan juga didefinisikan sebagai kayak butuh bantuan. Apalagi kan kalau independen pasti dikaitkan sama woman kan, pasti sama perempuan. Karena kita mengenal yang namanya emansipasi wanita sekarang, kesetaraan antara laki-laki sama perempuan. Kalau apa ya? Lupa. Ayo Jadi independent woman itu, jadi izin menambahkan, menurut saya independen itu juga harus dimiliki oleh setiap orang, terutama wanita. Jadi independen yang dimaksud di sini itu bukan hidup sendiri, bukan tidak bergantung kepada orang lain. Independent woman juga tidak mungkin dia tidak menikah, benar-benar. Pasti dia ujungnya bakal berkeluarga, atau mungkin dia tidak ada yang tidak berkeluarga mungkin, tapi dia akan menjadi pemimpin suatu organisasi. Nah, pasti dia harus memiliki koneksi jaringan-jaringan yang ada di dalam masyarakat. Tidak mungkin dia berdiri sendiri. Jadi menurut saya independen itu sifat yang harus ada dalam diri manusia, terutama wanita, tetapi juga tidak memungkinkan kita untuk tidak bergantung kepada orang lain. Ini termasuk egoisme. Misalnya kalau kita mau terjun nih ke masyarakat, orang-orang yang seperti ini kan cenderung biasanya mementingkan diri sendiri nih, kepentingan diri sendiri di atas kepentingan pribadi. Egoisme nggak ya? Nah itu tadi bagaimana cara kita untuk itu tadi sebagai tujuan kita berorganisasi itu kan untuk kita bisa mengenal ya, untuk bisa bersifat toleransi itu tadi. Jadi kita itu tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi dalam berorganisasi itu, dalam berinteraksi dalam kegiatan sosial itu akan membentuk diri kita, akan secara otomatis membentuk diri kita untuk bisa bertanggung jawab, untuk bisa lebih menghargai lagi pendapat orang lain. Jadi itulah pentingnya untuk bersosialisasi langsung ya, dan interaksi langsung. Jadi kita itu bisa belajar, oh ternyata walaupun independen itu kan lebih ke mandiri ya, bukan ke egoisme kan. Jadi itu semua tergantung pada mindset kita, cara pola pikir kita, bagaimana kita
sikap itu. Dan kalau kita mau melatih diri kita dalam kegiatan bersosial itu, ya otomatis kita akan melatih potensi dalam diri kita untuk membentuk diri kita, membentuk potensi diri kita, cara pikir kita, pola pikir kita, bagaimana kita itu bisa bertanggung jawab, bisa lebih bertoleransi kepada orang lain, tidak hanya mementingkan ego sendiri. Jadi kita bahas egois itu tidak dapat diukur oleh diri sendiri, tetapi harus meminta pendapat dari orang lain, karena kita tidak tahu tingkat ego kita kepada orang lain itu pasti berbeda-beda, tidak mungkin sama semuanya di mata orang, tidak mungkin sama. Terima kasih, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Dari saya, tadi dijelaskan kepentingan Mbak. Langsung ada apa? Silakan Mbak, lanjut. Baik, dari saya tadi dijelaskan pentingnya bersosialisasi dalam masyarakat. Bagaimana kalau bersosialisasi ini pasti menjadi seperti momok untuk seseorang yang memiliki sifat introvert. Ya. Introvert ini bukan gaya-gayaan atau bukan kelainan, melainkan memang dari diri dia sendiri kurang nyaman dengan keramaian atau bersosialisasi dengan tetangga. Bagaimana menyikapinya untuk anak muda? Baik, dari pertanyaan tersebut, sebenarnya saya ini juga introvert ya. Bagaimana sebenarnya itu kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita ini memiliki kemauan dalam diri kita untuk berusaha, untuk berubah, untuk lebih melatih diri sih, bukan ini ya. Karena bagi saya sendiri berinteraksi langsung dengan masyarakat itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena yang pertama kita harus memiliki kepercayaan diri, keberanian, dan kemauan dalam diri kita untuk bagaimana caranya kita itu mau memulai. Karena mau itu sebagus apapun, apabila kita tidak ada aksinya atau tidak ada tidak ada kemauan dalam diri kita untuk merubah itu, ya kita tidak akan bisa. Tapi mau kita se-introvert apapun itu, kalau kita punya dorongan dari diri kita, dari niat kita, kalau memang saya mau berubah nih, saya mau belajar, walaupun itu tidak mudah ya, karena saya akui sendiri, saya merasakan itu, bahwa itu tidak mudah untuk bagi seorang introvert untuk berinteraksi dengan banyak orang. Mungkin itu akan melelahkan, cuman tapi apabila kita memiliki kemauan, pasti kita akan bisa berusaha dan terus melatih diri kita sendiri. Selanjutnya, adakah cara yang lebih memudahkan seorang introvert untuk berkontribusi kepada masyarakat tanpa melalui bersosialisasi langsung, seperti langsung terjun ke masyarakat ramai? Izin Mbak, saya rasanya izin ya, Mbak Jenny juga izin. Kayaknya nggak sepakat deh kalau memberikan kontribusi tanpa terjun langsung gitu. Iya, itu bagaimana? Itu tidak bisa ya menurut saya, karena kita itu kan dalam aktif bermasyarakat kan kita itu belajar bagaimana kita itu terjun langsung dalam menghadapi masyarakat ya, dengan karakter dan latar belakang masyarakat yang berbeda. Jadi kalau kita tidak berkontribusi langsung, menurut saya susah ya, dan mungkin nggak akan ketemu juga gitu loh, Problematikanya ini titik terang problematika, titik temu garis merah. Memang maksud saya tidak berkontribusi itu bukan berarti lepas tangan dari kegiatan masyarakat. Misalkan ada kegiatan pendidikan, tapi tidak langsung dia membantu, tapi di balik layar, tidak di depan layar. Maksud saya seperti itu. Izin menambahkan, sebenarnya sikap tersebut menurut saya diperbolehkan, akan tetapi orang kan memiliki pandangan yang berbeda-beda nih. Iya, kalau orang-orang masyarakat di sekitar kita itu mengerti kita itu bagaimana dengan orang lain yang belum mengerti sepenuhnya tentang kita, itu berdampak buruk di kemudian hari. Sebenarnya kalau untuk dalam di balik layar, artinya
balik layar itu menurut saya kalau kita nggak memulai dulu atau tidak memperkenalkan diri kita dulu, bagaimana orang lain itu bisa mengetahui kemampuan diri kita, skill yang kita punya untuk kita lakukan di balik layar itu apabila kita tidak memperkenalkan dan memberitahukan itu kepada orang seperti itu. Jadi orang itu tidak akan tahu apabila kita memiliki skill itu jika kita tidak memperkenalkannya, tidak menunjukkannya. Jadi itulah tadi pentingnya aktif dalam bermasyarakat. Ya, kita itu bisa dibilang kita itu mempromosikan keahlian kita. Dengan memiliki banyak relasi, kita bisa mudah untuk bagi orang lain itu mengetahui oh bahwasanya dia itu punya skill loh, dia bisa ini, dia memiliki kemampuan ini, bisa melakukan ini dan dia cocok di bidang ini. Jadi orang lain itu mengetahui kita walaupun kita itu di balik layar. Baik, kita cukupkan untuk diskusi pada hari ini. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Terima kasih kepada pemateri Saudari Nisa Fadila atas kontribusinya dan partisipasinya pada diskusi pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Pauskah? Baiklah, dari apa yang disampaikan oleh Saudari Nisa Fadila dapat disimpulkan bahwa dengan aktif dalam bermasyarakat ini kita bisa mendapatkan begitu banyak pengalaman dan juga ilmu sosial sehingga berguna untuk perkembangan potensi diri kita ketika kita memasuki dunia kerja nanti. Sekian dari saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih kepada pemateri Saudari Nisa